Oke, apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Senang sekali tentunya saya Aziz Mahidra bisa kembali menyapa pemirsa masih di program Narasehat, Narasi Kesehatan. Programnya banyak, jadi lupa gitu kan ya. Tapi ini tentang kesehatan. Nah, di samping Aziz kayaknya ada teman-teman kunjungan dari SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Coba kita kenalan terlebih dahulu ya. Ini dengan siapa? Asfa. Asfa kalau boleh tahu jurusan apa di SMK Negeri 1? Perhotelan. Perhotelan. Berarti ini kelas berapa? Kelas 10. Kelas 10. Terus tadi di sini ngapain aja kalau boleh tahu? Tadi Yel-yel ya. Iya. Yel-yel, terus yel-yel lagi, terus yel-yel lagi. Mereka tidak dapat ilmu, ilmunya yel-yel. Enggak dong ya. Di sini ngapain aja tadi? Tadi ya. Makan, minum. Ya habis ya, makan, minum. Dia nggak jawab ya pemirsa ya. Muter-muter ya. Edukasi tentang broadcast. Apa public speaking? Broadcast, oke ya. Tapi di sini Kak Aziz lagi nggak ngebahas tentang broadcast nih, lagi ngebahas tentang bagaimana pemanfaatan daur ulang sampah. Kamu tahu nggak daur ulang sampah itu apa? Daur ulang sampah itu ada satu kata yang tepat, mantan. Gimana dengan ketawa doang nggak? Apa menurut kamu? Nggak harus bener, nggak harus sesuai dengan ilmuannya. Menurut kamu aja, daur ulang sampah itu apa sih? Apa? Sampah, ikutin Kak Aziz. Sampah yang didaur ulang, muter-muter doang. Masa nggak tahu daur ulang sampah? Daur ulang berarti daur ulang biar dijadiin kayak apa namanya? Apa? Kerajinan, makanan. Maksudnya kan makanan ini apa tuh namanya, hewan ternak, ya nggak sih? Oke, nah menurut kamu nih ya, kalau tadi kan kamu kan masih blank ya daur ulang sampah itu apa? Kalau sampah sendiri apa pengertiannya? Sampah, masa sampah nggak tahu? Kan di rumah ada sampah nggak? Iya ada. Nah, menurut kamu sampah itu apa? Ya. Ya ada pengertiannya. Ini gimana sih? Masa Genzi kok ngangengong? Sampah adalah barang yang udah dipakai itu. Barang yang udah dipakai kemudian dimasukkan Ke tong sampah. Ini kayak semakin ke sana semakin ke sini ya pemirsa. Aku kenapa? Aku daur ulang sampah gitu ya. Aku apa? Capek jadi. Oh lagi capek deh, gapleng alasan doang ya. Alasannya jangan kayak gitu, harusnya aku introvert mas, jadi aku nggak bisa ngomong depan kamera gitu. Oke, coba kita ke next pertanyaan. Menurut kamu ya, sampah itu bisa menyebabkan penyakit nggak sih? Bisa. Apa aja menurutmu penyakit apa aja yang kamu ketahui ketika sampah itu tidak dikelola dengan baik? Kayaknya kalau di sampah itu ada kayak nyamuk-nyamuk. Nyamuk, gitu, betul. Nyamuknya namanya apa kalau boleh tahu? DBD. Apa namanya ya Allah. Itu penyakitnya. Astagfirullahaladzim. Kalau nyamuknya namanya satu kata juga, mantan. Mantan aja terus ya. I get see, apa? Oh iya, I keep. Bener banget. Terus selain itu menurut kamu apa lagi penyakit yang ditimbulkan karena tidak dapat mengelola sampah dengan baik di lingkungan rumah kita? Nggak ada lagi sakit perut mungkin, kantong kering gitu menyebabkan nggak menurut kamu? Sekarang sama yang cowok, kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan siapa? Febrian. Oke, kalau yang ini? Sabarudin. Panggilannya? Udin. Ini kelah huma ya. Udin sama Sabar ya, ini namanya siapa? Oh, Febrian. Ganteng-ganteng ya. Ini kalau boleh tahu dari mana? Dari SMK 1 Pekalongan. Jurusan? Perhotelan. Oke ya. Di sini lagi ngapain kalau boleh tahu, Udin? Lagi kunjungan ke Oh, kunjungan ke Museum Batik, tapi keliling-kelilingnya ke Batik TV. Nggak ngerti lagi pemirsa sama anak-anak sekarang gitu. Oh, sekalian yang kurang ajar ya. Berarti kita diduakan gitu ya. Oke, Kak Aziz lagi ngebahas tentang apa tuh soal-soal kimia. Kamu udah siap untuk menjawab soal kimia? Kamu udah siap belum menjawab soal kimia? Insya Allah ya. Oke, aku kasih tahu ya. Pi kali 2 kimia untuk apa tuh namanya kebekuan dari derajat Celcius 6,4 PR ada berapa? Sini pemirsa, aku aja ngarang soalnya. Enggak, kita lagi nggak bahas itu ya. Sini. Ya jurusan perhotelan ditanyain kimia, gue aja ngarang soalnya pemirsa. Enggak, Kak Aziz lagi ngebahas tentang daur ulang sampah. Udah pernah dengar kan daur ulang sampah? Oke, kalau kamu udah pernah dengar belum daur ulang sampah? Oke, sekarang pertanyaannya adalah menurut kamu pengertian sampah itu apa? barang yang
tidak terpakai. Barang yang sudah tidak terpakai boleh. Terus kalau menurut kamu pengertian sampah itu apa? Barang yang sudah dibuang dan akan didaur ulang mungkin Oke, boleh juga. Menurut kamu macam-macam sampah ada apa aja sih? anorganik dan organik. Wih, siap pinter nih pemirsa ya. Kasih contoh dong, organik itu apa? Contohnya, kemudian anorganik apa? Mas Epe. Coba, kalau tadi kan dia udah ngejawab nih macam-macam sampahnya, ada organik dan anorganik. Menurut kamu contohnya apa? Yang organik itu yang bisa ditaruh Bisa ditaruh ulang. Kalau anorganik? kok bisa ditaruh ulang sih? Bisa diurai kalau Bisa diurai. kalau Contohnya? contohnya Sayur, terus buah busuk. buah busuk, mantan busuk. Mantan busuk bisa ditaruh ulang nggak? Enggak ya, langsung dihempaskan saja ya. Terus habis itu kalau yang anorganik? Kalau anorganik itu yang dari plastiknya nggak bisa diurai. Udah bisa diurai gitu ya. Sini dong, belum selesai lo ngapain aja sih? Kalau menurut kamu pribadi yang anorganik ini bisa dimanfaatin nggak sih sampah anorganik? Bisa. Bisa, dijadiin apa kalau boleh tahu? Botol bekas jadi pot. Apa? Coba. Botol bekas jadi pot. Jadi pot, jadi pot. Jadi itu bernilai ekonomis ya? Iya, Oke, berarti sampah itu ada manfaatnya nggak menurut kamu? ada. Apa manfaatnya? Manfaatnya bisa didaur ulang dan bisa jadi pajangan. Pajangan dan penghasilan juga gitu ya. Kamu pan, hei, ini ngilang-ngilang mulu deh dari tadi deh ya. Stay aja di sini. Kamu penasaran nggak sih sebenarnya lebih detailnya sampah ini bisa dijadikan sebuah penghasilan apa enggak? Penasaran nggak? Agak penasaran. Penasaran kan? Yuk kita lihat bareng-bareng ke kamera ini. Nanti sini mendekat. Nanti kita bilang bareng-bareng sambil tunjuk ke situ, check it out, oke? Iya. 3, 2, 1, check it out. Oke, untuk pengolahan sampah sendiri, sampah yaitu sisa-sisa dari produksi, kemudian kegiatan masyarakat yang sudah dianggap tidak terpakai lagi. Untuk pengolahan sendiri, sampah digolongkan menjadi dua bagian, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Untuk organik sendiri yaitu sampah yang dihasilkan dari hasil produk alam atau alami. Sampah tersebut mudah terurai secara alami dan cepat membusuk. Sedangkan untuk sampah anorganik, sampah yang dihasilkan dari produk-produk pabrikan, kemudian dia sifatnya tidak mudah untuk terurai secara alami. Untuk sampah organik sendiri terbagi menjadi dua, yaitu sampah organik basah dan sampah organik kering. Untuk organik basah contohnya yaitu sisa-sisa makanan, kemudian sisa buah, dari kulit-kulit buah-buahan, sayuran, kemudian dari segala macam yang bisa kita konsumsi itu sisanya menjadi sampah organik. Kemudian untuk yang kering yaitu sampah-sampah yang dihasilkan dari alam seperti batang pohon, ranting, dan daun-daunan kering. Oke, untuk sampah anorganik yaitu sampah yang dihasilkan dari proses pabrikan seperti plastik, botol, besi, kaca, dan lain-lain yang sifatnya tidak mudah terurai oleh alam. Contohnya seperti plastik kresek, kemudian botol-botol minuman, kemudian besi-besi dari untuk sebagai rangka bangunan dan lain-lain, kemudian kaca dan lain sebagainya. Dapat diketahui bersama yaitu sampah apabila tidak diolah dengan baik, dia akan menjadi sumber masalah bagi kesehatan lingkungan. Dia akan merusak ekosistem lingkungan, terutama tanah menjadi tidak subur. Kemudian apabila dia menggenangi atau dia dialirkan di aliran sungai, dia akan menghambat aliran sungai, dan seperti saat ini sudah mau musim hujan, dia dapat menyebabkan banjir bagi masyarakat. Baik, apabila sampah diolah dengan benar, sampah juga merupakan salah satu potensi yang dapat menguntungkan bagi masyarakat ya. Apabila sampah organik contohnya kita membuat
pupuk kompos dari sampah-sampah sisa makanan, sisa sayuran, kita buat kompos sehingga kompos tersebut dapat menjadi pupuk alami bagi tanaman-tanaman yang ada di lingkungan kita. Untuk sampah anorganik seperti plastik-plastikan, bungkus snack, bungkus makanan, bungkus produk lainnya, kebutuhan rumah tangga, itu apabila kreatif, sampah tersebut atau plastik tersebut dapat dijadikan menjadi kerajinan yang dapat menghasilkan cuan bagi masyarakat kita. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah, kalau tadi kita sudah ngobrol sama dengan siswa-siswinya yang ada kunjungan di Batik TV Kota Pekalongan dari SMK Negeri 1 Kota Pekalongan. Nah, sekarang kita sudah bersama dengan gurunya. Kita kenalan terlebih dahulu, pemirsa. Halo, Ibu, dengan Ibu siapa? Saya dengan Bu Evi Nurrohmah. Evi Nurrohmah. Berarti ini Ibu guru apa nih? Guru perhotelan. Guru perhotelan. Kalau dulu kuliahnya ambilnya apa sih, Bu? Kalau saya dulu kuliahnya di Jogja, ngambilnya kebetulan tata boga. Ya, jadi agak berbeda ya. Gurunya semakin kesana semakin kesini ya, Bu Iya, ya. betul. Guru lulusan tata boga Iya. mengampu Perhotelan. perhotelan nggak Iya, masalah. Yang iya, penting nggak masalah. anaknya tetap cerdas-cerdas Iya, gitu ya. amin, amin. Oke. Di sini berarti tadi ngapain aja, Bu, kalau boleh tahu di Batik TV? Tadi saya mendampingi anak-anak. Hari ini kegiatannya tur ke Batik TV. Tadi anak-anak diajari bagaimana cara membawakan berita, kemudian belajar tentang voice over, kemudian memahami ruangan-ruangan yang ada di sini. Luar biasa, banyak ilmu yang didapat ya Ya, di Batik betul. TV ya. Tapi hari ini ataupun episode kali ini Aziz mau ngobrolin tentang manfaat daur ulang sampah. Oh, Ya, iya. Ibu tahu nggak apa itu sampah? Oh iya, sampah itu biasanya hasil-hasil dari bisa kemasan ya, kemasan makanan berupa plastik mungkin, kemudian sisa-sisa makanan juga bisa jadi sampah. Gitu ya. Iya. Kalau sampah masyarakat, Bu, Oh, kalau sampah masyarakat itu siapa ya? saya. Oh, Oke, Iya. Ibu kalau boleh tahu ya, menurut Ibu penyakit apa saja sih, Bu, yang disebabkan kalau kita tidak mengelola sampah dengan baik? oh, kalau itu biasanya kan kalau misalnya ada air ya, air yang tergenang itu kan nanti bisa menyebabkan penyakit kayak tipes gitu ya. Kemudian ada demam berdarah juga. Kanker bisa nggak, Bu? Oh, Kanker, Bu? Bisa ya, Kanker misalkan bisa ya, kantong kering ya. Kirain kanker beneran. Iya. Gitu. Tapi menurut Ibu sendiri nih di rumah Ibu sudah menerapkan belum sih daur ulang sampah? Oh, kalau biasanya saya baru ini memisahkan sampah aja. Misalkan ada sampah yang plastik-plastik, kemudian sampah sisa makanan, baru seperti itu. Kalau daur ulangnya Belum. Terus iya. kalau habis dipisahkan kayak gitu, terus Ibu apain? Kalau iya biasanya dipisahkan, nanti ada yang ngambil sampahnya. Ngambil sendiri gitu ya. Berarti iya, sampahnya betul. punya kaki jalan gitu ya. Agak ngeri ya rumahnya Ibu ya. Oke, Bu, kalau boleh tahu nih, Bu, menurut Ibu sendiri, Ibu tahu nggak sih bank sampah di Kota Pekalongan untuk kan sampah ini dibagi menjadi ada dua ya, Iya, organik sama iya. anorganik Iya, betul. yang tadi Ibu pisahkan. Kalau bank sampah Ibu tahu nggak di Kota Pekalongan itu ada di mana aja sih? Aduh, kalau bank sampah kebetulan saya belum tahu. Nah, ini di kalau mananya. kalau bank yang isinya duit Ibu Nah, tahu itu nggak? kalau tahu tuh ya. Biasa ke sana sehari-hari ya. Kalau bank berjalan Ibu tahu nggak? Enggak, itu Suami Ibu lucu terus ya. acaranya emang harus gitu. Oh, gitu ya. Iya. Tapi Ibu penasaran nggak sih sebenarnya titik-titik mana sih bank sampah yang ada di Kota Pekalongan Iya, perlu. sehingga sampah-sampah yang dikumpulkan sama Ibu ataupun dipilah-pilah tersebut Iya. bisa menjadi pendapatan dari Ibu sendiri. Iya. Penasaran kan? Iya. Ibu lihat Oke. ke kamera ini, Iya. nanti tunjuk bareng-bareng kita bilang check it out, oke? Oh iya. 3, 2, 1, Check it out. check it out. Untuk pengelolaan sampah di masyarakat didahului dengan adanya proses pemilahan ya. Pemilahan di rumah tangga, yaitu dibedakan menjadi antara sampah organik dan sampah anorganik. Sebaiknya setiap rumah tangga menyediakan 2 tempat sampah, yang satu untuk sampah organik, yang satunya lagi untuk sampah anorganik. Kemudian sampah organik seperti yang tadi sudah saya jelaskan bisa dijadikan untuk sebagai pupuk alami atau kompos, kemudian dapat juga dijadikan sebagai tambahan pakan ternak. Kemudian yang untuk anorganik dapat diolah menjadi berbagai macam barang kebutuhan lain yang
bersifat baru atau dapat sebagai tambahan nilai ekonomis bagi masyarakat. Untuk pengolahan sampah rumah tangga, kita menggunakan prinsip 3R, yaitu recycle, reduce, dan reuse. Untuk yang pertama recycle, yaitu dengan cara pengolahan kembali sampah-sampah anorganik diolah kembali menjadi bentuk baru dan memiliki sifat baru juga. Misal dari plastik kita jual ke pengepul, kemudian pengepul dikumpulkan, kirim ke pabrik, diolah lagi menjadi produk baru dan manfaat baru. Itu yang disebut recycle. Untuk reuse sendiri, yaitu dengan cara kita menggunakan produk-produk sampah yang tidak bisa digunakan kembali dengan cara menggunakan kembali, seperti misal kita membeli minuman kemasan, botolnya kita gunakan kembali untuk sebagai wadah minuman. Kemudian plastik-plastik kemasnya kita gunakan kembali untuk wadah-wadah makanan di rumah, seperti itu. Kemudian untuk reduce, yaitu prinsip dengan cara pengurangan sampah yang kita hasilkan di rumah. Misalnya kita berusaha membeli produk yang tidak banyak mengandung sampah. Kemudian apabila kita belanja, bisa menggunakan wadah atau membawa wadah dari rumah untuk barang belanjaan kita. Yang pertama, secara otomatis mengurangi sampah atau timbunan sampah yang kita hasilkan. Kemudian mengurangi timbunan sampah di tempat penampungan sampah akhir. Karena kalau kita tidak mengurangi sampah, maka yang terjadi adalah membludaknya sampah di lingkungan kita, kemudian menumpuknya sampah di tempat pembuangan akhir. Kemudian dari sebab itulah dapat menjadikan berbagai macam penyakit. Jika kita mengurangi sampah yang ada di tempat kita, kemudian mengolahnya kembali, insya Allah tumpukan sampah berkurang sehingga kesehatan lingkungan di sekitar kita akan terjaga dengan baik. Untuk data yang dihasilkan oleh masyarakat di Kota Pekalongan sendiri, ini menurut data yang dikeluarkan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan, tahun 2023 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu per hari sampah yang dihasilkan di Kota Pekalongan antara 120 ton, ini dari tahun 2023 menjadi 130 ton per hari sampah yang dihasilkan oleh masyarakat. Apabila tidak dapat dikendalikan dengan baik, maka secara otomatis lahan yang digunakan sebagai tempat pembuangan sampah akhir ini akan cepat habis, kemudian akan menjadi masalah yang besar bagi kesehatan di Kota Pekalongan. Penyakit-penyakit yang disebabkan oleh pembuangan sampah yang tidak benar oleh masyarakat, ini terutama penyakit-penyakit yang dapat menular, ya. Penyakit-penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri, kuman, virus maupun parasit yang ada terkandung dalam sampah yang dihasilkan oleh masyarakat tersebut. Contoh-contoh penyakitnya yaitu bisa dari penyakit yang dibawa oleh hewan pembawa penyakit seperti pes, yaitu yang ditularkan oleh tikus, karena dapat ketahui jika ada tumpukan sampah maka dapat dipastikan di tumpukan tersebut ada tikusnya. Kemudian jika membuang sampah sembarangan,
sangat mungkin terjadi penyakit tetanus, yaitu penyakit yang disebabkan oleh infeksi karena bisa saja kita menginjak logam yang berkarat atau tergores oleh kaleng-kaleng sampah yang berserakan di masyarakat. Selain itu ada penyakit juga yang disebabkan oleh virus bakteri seperti dari salmonella, ini dapat menyebabkan penyakit tipes, kemudian penyakit-penyakit ispa karena adanya sampah-sampah atau debu yang berterbangan sehingga dapat menginfeksi saluran pernafasan kita. Selain itu yaitu penyakit kulit, terutama bagi anak-anak sangat rentan karena mereka terbiasa bermain di lingkungan terbuka. Apabila banyak sampah-sampah yang berserakan, kemudian lingkungannya kotor, ini dapat menyebabkan penyakit kulit pada anak-anak tersebut. Diusahakan setiap tempat sampah yang ada di rumah kita, tempat sampahnya tertutup sehingga tidak ada hewan-hewan terutama lalat yang berterbangan ke sampah tersebut, kemudian dia akan menghinggapi makanan minuman yang kita konsumsi. Meminimalisir terjadinya penularan penyakit yang disebabkan oleh sampah. Kemudian Bapak Ibu bisa memisahkan sampah-sampah yang terbuat dari plastik, besi, maupun logam yang bisa dijual. Kita jual ke pengepul atau kita sampaikan ke bank sampah yang ada di sekitar rumah kita. Di Kota Pekalongan, setiap kelurahan memiliki bank sampah yang aktif. Kemudian dari bank sampah tersebut dapat menyetorkan ke bank sampah pusat yang ada di Kelurahan Puripan Yosorejo. Untuk daur ulang sampah, Bapak Ibu di rumah dapat mendaur ulang sampah-sampah yang sudah tidak bisa dipakai, seperti misalnya apabila di rumah mempunyai banyak baju-baju yang tidak dipakai, bisa kita sampaikan kepada yang lebih membutuhkan. Jadi kita tidak banyak tumpukan sampah di rumah, kemudian membuat mereka yang membutuhkan menjadi bermanfaat. Kemudian untuk barang-barang lain seperti botol-botol minuman, kita bisa gunakan sebagai vas bunga, kemudian bisa digunakan juga sebagai pot bunga, kemudian sebagai media tanam lainnya yang secara otomatis dapat mengurangi pengeluaran untuk kita sendiri.